Saudara, hari ini kita akan bicara tentang tema gereja kita di 2026. Amin, saudara. Saudara siap? Mau tema nasi bubur atau nasi keras, saudara? Hah? Nasi keras, saudara. Nasi kerasnya berkerang apa enggak, saudara ya? Biar makin ompong sekalian. Saudara, hari ini kita bicara tema di tahun depan ya. Karena memang tema itu memang perenungan gembala. Dan juga ketika saudara mendapatkan ayat ulang tahun saudara, itu juga langsung dari gembala ya. Jadi nggak generik saudara. Jadi kalau ada gereja saudara sama ulang tahun langsung ayatnya itu aja gitu. Saudara mau orang anak bayi, nenek-nenek saudara kayak kakek ayatnya itu enggak saudara. Saya mengenal kita semua satu persatu dan ada ayat yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi kita di satu ulang tahun. Amin. Mari kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 26, 28 sampai 36. Injil Lukas pasal 9 ayat yang 28 sampai 36. Tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita berdiri lagi yuk. Saya tadi berdiri sepanjang ibadah, saudara. Saya sekarang juga berdiri, saudara ya. Supaya adil, mari berdiri dikit lah, saudara. Amin. Dan tentunya untuk menghormati pembacaan ayat firman Tuhan. Saya akan baca ayat genap 28, saudara akan membaca ayat ganjil. Ya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Monggo. Ketika dia sedang berdoa, surau wajahnya berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dikatakan ikat kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Hari ini kita akan bicara tentang apa yang terjadi di bukit itu, apa yang terjadi di gunung itu. Firman Tuhan berbicara tentang bahwa kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke atas gunung untuk berdoa. Ini menunjukkan bahwa kita punya Allah yang suka berdoa. Amin. Kita punya Allah kita punya Yesus Juru Selamat yang suka berdoa. Yang suka merenungkan firman Tuhan. Setelah 8 hari sesudah segala pengajaran, artinya 8 hari setelah KKR, saudara. 8 hari setelah Yesus menyampaikan doktrin keselamatan. Dia ambil bagian untuk berdoa. Dan kita bersyukur punya Allah yang berdoa buat kita, saudara. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu ada memberikan waktu hidupnya untuk berdoa. Ada banyak rentetan ayat Alkitab, saudara, yang menyatakan bahwa Yesus ambil waktu untuk berdoa. Lukas 6:12 berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bicara tentang berdoa, saudara, bagaimana Allah kita, Juru Selamat kita yang suka berdoa.
Saudara, bahwa kita menyembah Allah yang suka berdoa. Yesus juru selamat kita yang suka, bahkan Injil Yohanes 17 berbicara tentang Yesus berdoa kepada Bapa sebagai bentuk komunikasi, berbicara tentang umat pilihannya. Mereka engkau berikan kepada aku tidak akan pernah diambil dari pihak lain, oleh pihak lain. Menyatakan bahwa sampai hari ini pun Yesus berdoa buat engkau dan saya. Dan ini hal yang luar biasa, saudara. Dan dikatakan lagi lanjut, saudara. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kebetulan saya pakai baju putih hari ini, saudara. Dan kembaran Om Rex juga nggak pakai baju putih hari ini. Gimana nih? Penginjil nggak pakai baju putih, saudara. Saya pakai jas putih barang saya. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tentang bagaimana setelah dia berdoa, setelah dia ada di sana berbicara kepada Allah. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Keluaran 34 ayat 29, saudara, mungkin kita tidak bisa melihat dengan mata kita ketika orang berdoa, selesai berdoa, ada raut wajahnya yang berbeda, saudara. Amin. Gak mungkin orang selesai berdoa mukanya kayak habis kalah main gaplek judi, saudara. Tetapi setelah berdoa akan ada kemuliaan yang Allah berikan lewat sinar. Keluaran 34:29 bicara tentang ketika Musa turun dari gunung Sinai. Kedualah hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Amin. Orang yang berbicara dengan Tuhan, orang yang suka berbicara dengan Yesus, itu kulit wajahnya akan bersinar. Amin. Orang yang suka berbicara dengan Yesus, wajahnya akan bersinar. Berbeda dengan orang yang suka berbicara dengan ses, itu beda, saudara. Yang ada pulang takut gitu, saudara. Saudara, orang sekarang banyak lebih suka berbicara dengan ses. Mari kita berbicara dengan Yesus. Amin. Raut wajahmu akan begitu bersinar. Raut wajahmu akan kelihatan begitu bercahaya. Ketika Yesus berdoa, saudara, di gunung itu, dia bertemu dengan siapa? Musa dan Elia. Musa mempresentasikan hukum Taurat yang ribuan tahun mereka junjung tinggi. Bahkan Nabi Elia mempresentasikan tentang bagaimana kuasa mujizat yang Tuhan, yang Allah percayakan lewat para nabi waktu itu, saudara. Sehingga saudara, saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Musa dan Elia adalah junjungan yang sampai hari ini orang Yahudi masih tinggikan dan kultuskan. Mereka masih merasa Musa adalah juru selamat. Mereka masih merasa bahwa Elia akan datang kembali dengan kereta kencananya menjemput mereka ke awan-awan. Padahal saudara, murid-murid mereka ketika Yesus berdoa di gunung, wajahnya begitu bersinar-sinar. Mereka melihat Yesus sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Saya mau katakan bahwa kedua orang ini adalah dua nabi yang begitu dikultuskan bangsa Israel sampai hari ini. Karena kedua orang ini tidak mati. Mereka, kita perhatikan, coba kita lihat. Sebagai bukti konkret, saudara, bahwa Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Karena mereka ketika Musa itu mati, saudara, dia tidak mati, mayatnya pun tidak ada. Karena Allah mengangkat dia, amin. Dan juga kita bicara tentang Nabi Elia, sedang mereka berjalan, 2 Raja-Raja 2:12, 2 Raja-Raja 2:11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda, berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Yesus, sesudah ia kisah Rasul 1
Ayat 9 sampai 11. Sudah yang mengatakan demikian, terangkatlah yang disaksikan oleh mereka di awan-awan. Saudara, Yesus pun terangkat ke sorga. Musa, Elia, Yesus terangkat ke sorga. Tidak ada mayatnya, saudara. Tidak ada kuburannya, saudara. Tidak ada tempat di mana mereka dikuburkan, tidak ada mayatnya. Itu menunjukkan kenapa harus seperti itu. Saudara, kita ingat, coba kita lari ke sebuah kejadian. Ketika Amerika menangkap Saddam Hussein, saudara. Mereka katakan sesuai dengan pernyataan mereka waktu itu bahwa Saddam Hussein ditangkap, ditembak, dan mayatnya dibuang ke laut. Apa korelasinya? Karena Allah tidak mau manusia menyembah kuburan. Karena Allah tidak mau manusia mengkultuskan manusia. Karena Allah tidak mau manusia membuat tempat bagi sesembahannya untuk manusia datang ke sana menyembah. Karena Allah mau pengagungan itu hanya kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Sekalipun sekali bermusa, sekali berelia yang terangkat ke sorga, yang langsung hidup-hidup diambil Allah, saudara, itu bukan menjadi barometer saudara dan saya mengkultuskan manusia. Terlepas sekarang ini, saudara, manusia lebih senang mengkultuskan manusia. Mereka lebih senang untuk berbicara tentang manusia. Mereka lebih senang mengagumi manusia daripada mengagumi Yesus, Sang Juru Selamat. Mereka berpikir kalau firman disampaikan manusia itu yang mereka kultuskan. Mereka berbicara bahwa itu berbeda dan terasa. Mereka berpikir bahwa manusia itu adalah si pemilik firman. Mereka berpikir bahwa tempat menentukan bagaimana mereka merasakan hadirat Allah. Saudara, saya mau katakan bahwa Allah tidak mau itu terjadi. Ketika Petrus, murid-murid melihat bahwa Yesus sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia, mempresentasikan bahwa Yesus di atas segala nabi itu. Amin, saudara. Lanjut ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Saudara, oke. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Ayat 32 ini, saudara, mengisahkan bagaimana ketika Yesus ada di gunung itu berdoa, dalam kemuliaan Allah, Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, dalam kemuliaan Allah yang luar biasa, saudara. Di mana murid-murid? Alkitab mencatat Petrus dan teman-temannya yang dibawa itu untuk berdoa, untuk ikut misi itu. Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Saudara, kita melihat bagaimana banyak kisah di mana Yesus mengajak mereka berdoa. Baik di Getsemane, sebelum Yesus disalib, baik di tempat ini, di gunung itu, saudara. Banyak kali murid-murid itu, saudara, ketika Yesus sedang berdoa, ketika Yesus sedang berbicara dengan Allah, ketika ada event besar, saudara, Petrus dan kawan-kawannya tertidur. Saudara, dalam Matius juga berkata bahwa mengapa engkau tertidur? Harapan Yesus membawa murid-muridnya pelayanan, membawa murid-muridnya berdoa. Harapan Yesus mereka menyaksikan dengan mata mereka bagaimana mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka pun merasakan konteks dari pelayanan itu, saudara. Tetapi yang saya mau katakan bahwa murid-murid mereka malah tertidur. Saya mau katakan tertidur itu identik dengan ketidakpedulian. Tertidur itu identik dengan bahwa mereka masih mengutamakan kenyamanan pribadi,
bukan misi Allah, dan bahkan banyak kali mereka tidak satu visi dengan Allah. Tertidur dalam konteks saudara bahwa Yesus mengharapkan murid-muridnya itu seide, sevisi dengan dia, satu tujuan dengan dia, satu konsep dengan dia. Tetapi banyak kali Yesus menemukan mereka malah tertidur. Tertidur menyatakan sebuah ketidakpedulian. Tertidur menyatakan bahwa mereka masih lebih mengutamakan, menonjolkan kenyamanan pribadi mereka daripada satu visi dengan Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus gamparin mereka, saudara? Kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19. Filipi pasal 3 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Filipi pasal 3 ayat 18-19 dikatakan apa? Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan di Filipi, kepada timnya di Filipi, berkata bahwa banyak orang, saudara, sekalipun mereka menjadi pelayan Tuhan, menjadi tim dalam rombongan Rasul Paulus, menjadi tim. Yesus juga berkata dalam rombongan murid-murid, Yesus berkata bahwa banyak mereka pun menjadi seteru salib Kristus. Terbukti ketika Bartimeus berseru-seru, Yesus anak Daud, saudara, mereka suruh diam Bartimeus. Ketika anak-anak datang kepada Yesus, banyak murid-murid malah melarang mereka jangan datang kepada Yesus. Saudara, ada banyak firman Tuhan katakan dalam Filipi ini bahwa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Jangankan menjadi satu tim, jangankan menjadi satu visi, jangankan menjadi satu pikiran, jangankan menjadi satu kerinduan. Dia ada di dalamnya, tetapi dia pun menjadi seteru salib Kristus. Sense of belonging, pelayanan, pekerjaan Tuhan, gereja masih belum ada di dalam hatinya. Sekaliber Petrus, dia diajak ke gunung untuk berdoa, dia malah tertidur di tengah jalan. Sehingga Rasul Paulus katakan banyak orang pun yang hidup sebagai seteru salib Kristus, bahwa mereka tidak sevisi dengan konsep menyelamatkan umat manusia. Mereka tidak sevisi tentang konsep bagaimana pelayanan adalah untuk menguatkan jiwa-jiwa. Ada banyak mereka malah melemahkan jiwa-jiwa. Ada banyak mereka malah dalam posisi merendahkan jiwa-jiwa. Ada banyak mereka malah dalam posisi di mana mereka ingin dinyatakan paling benar sendiri. Mereka berpikir bahwa pelayanan ini bukan milik mereka. Pekerjaan Tuhan bukan milik mereka. Sehingga mereka tidak segan-segan, saudara, untuk merendahkan konsep pelayanan. Itu yang ditemukan Yesus pada Petrus. Sekaliber Petrus yang sudah bersama-sama dengan Petrus. Berjalan dengan Yesus siang dan malam. Tetapi saudaraku, dia malah tertidur. Seakan-akan dia masih mengutamakan kenyamanannya daripada konteks melakukan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus katakan bahwa mereka adalah seteru salib Kristus, bukan satu visi. Visi mereka punya visi di dalam visi. Mereka punya tujuan di dalam tujuan. Bahkan dia punya tim sendiri di dalam tim, saudara. Ini yang berbahaya, saudara. Saya mau katakan bahwa ini menjadi sehingga Petrus kehilangan momen yang luar biasa. Yang seharusnya dia ada di samping Yesus. Yang seharusnya dia bisa berbicara kepada Elia. Yang seharusnya Petrus bisa berbicara kepada Musa. Tetapi dia tidak sampai kepada tingkat itu. Karena dia tertidur. Dia lebih memilih kenyamanannya daripada dia datang naik ke gunung itu. Berbicara dengan Yesus, Musa, dan Elia. Saya mau katakan sedikit saja kita melipir kepada orang-orang seperti itu.
Ini tidak ada di catatan, tapi saudara, firman Tuhan datang kepada saya. Dalam 2 Samuel 22, ayat 25 sampai 28. 2 Samuel 22, ayat 25 sampai 28. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Bukan depan mata manusia, saudara, tapi depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Perkataan Raja Daud, bagaimana Tuhan membalas dia sesuai dengan kebenarannya dan kesucian. Terhadap orang yang setia dan berlaku setia, tetapi saudara, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku berbelat-belit. Berapa banyak kita melihat orang di sekitar kita, saudara, kehidupannya begitu pelik dan berbelat-belit. Kita nggak paham kenapa. Saudara, orang seperti itu adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka engkau rendahkan. Saudara, Petrus ada dipanggil, diajak, dipilih untuk melihat momen yang indah itu. Supaya Petrus pun diberi kesempatan untuk bisa berbicara dengan Musa dan Elia. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ke depan tidak mengkultuskan dua nabi ini, tetapi mengkultuskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi momen itu missed. Karena apa? Karena Petrus lebih memilih tidur daripada ikut dalam pelayanan. Ini yang berbahaya, saudara. Sehingga banyak orang yang kita pahami, sebenarnya Tuhan sudah tetapkan jadi pelayan Tuhan. Tapi dia lebih memilih untuk merontokkan pelayanan dari dalam. Dia lebih memilih untuk tidak seide dengan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Tuhan bisa berlaku berbelat-belit kepada orang itu. Lanjut. Ayat 33, Lukas 9:33 dikatakan apa? Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Saudara, ketika Petrus tiba-tiba terbangun, ada Tuhan lagi ngomong sama Elia dan Musa. Sebagai ketika dia bangun, ketika dia sadar, naluri pelayannya muncul dan timbul. Dia maju ke depan, dia berbicara kepada Yesus. Aku sudah melihat kalian berbicara di gunung itu, walaupun aku baru bangun. Tetapi kalau boleh, izinkan kita membuat tenda, kemah, bait 3 buat Yesus, buat Musa, dan buat Elia. Saudara, Alkitab mencatat Petrus tidak paham apa yang dia katakan. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah tidak tertarik dengan bangunan. Allah tidak tertarik untuk membangun kemah, tenda, bait buat 3 orang ini. Allah tidak mau itu terjadi. Karena saya mau katakan bahwa setiap kali firman Tuhan sampaikan bahwa gereja bukanlah gedungnya, gereja bukanlah bangunannya, gereja bukanlah kemegahannya, gereja adalah orangnya, engkau dan saya. Amin. Dari konteks ini, Allah tidak tertarik, saudara, untuk dibangun di sana baik
dibangun di sana kemah, dibangun di sana tenda. Pertama, Allah tidak mau manusia mengkultuskan manusia, siapapun itu, sekali Elia, sekali Musa. Kedua, Allah tidak mau mengkultuskan bangunan, karena Allah tidak ada di tempat bangunan, saudara. Sekalipun banyak orang lebih bangga dia beribadah di gereja besar dengan pendeta besar daripada di gereja yang sederhana. Karena mata mereka masih mengkultuskan manusia dan tempat. Saya katakan you're wrong. Amin. Lanjut. Ini yang firman Tuhan di Bogor, saudara. Saya mengutip sedikit. 1 Raja-Raja dari Kisah Rasul dulu. Kisah Rasul 17, 24, 25. Nanti di tayangan di Bogor ditayangkan ya Pak. Kisah para Rasul 17, 24, 25 berkatakan apa? Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil, tidak diam dalam gereja-gereja, tidak diam dalam tempat-tempat, tidak diam dalam gedung-gedung, tidak diam dalam bangunan-bangunan buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dia, sekali lagi katakan bahwa dia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil, tidak diam dalam bangunan-bangunan, tidak diam dalam gedung-gedung buatan tangan manusia. Dia lebih tertarik diam di dalam buatan tangannya sendiri, yaitu engkau dan saya menjadi baik Roh Kudus. Amin, saudara. Kejadian itu dilihat Petrus. Petrus sekali Petrus, dia masih berpikir bahwa kalau sudah melihat Musa dan Elia yang mereka kultuskan ribuan tahun, dan dia berpikir mari kita buatkan tempat buat mereka. Saya katakan bahwa Allah tidak berkehendak kita menyembah nabi yang mati. Sekalipun sekali Elia dan Musa mereka tidak mati, tetapi tujuannya berfokus kepada Yesus. Amin. Ini membungkam pemahaman manusia, membungkam pemahaman bangsa Israel waktu itu, bahwa manusia dan tempat tidak menentukan kehadiran dan perkenanan Allah. Lanjut, saudara. Tiga 34-35. Ini menjadi tema kita. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara, dalam konteks pemahaman teologi, apalagi teologi kritis, orang berkata Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Hari ke-7 Allah berdiam diri dan Allah tidak melakukan apa-apa. Betul? Pemahaman teologi kritis bahwa setelah 6 hari Allah bekerja, hari ke-7 God is doing nothing. Toh sudah diberikan manusia seturut segambar dengan rupa Allah, dengan otak, biarin mereka cakar-cakaran, biarin mereka jambak-jambakan. Allah tidak melakukan apa-apa karena hari ke-7 Allah mau tenang beristirahat. Seakan-akan pemahaman itu benar. Tetapi saudara, suara dari surga adalah bentuk intervensi Allah. Amin. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, langit terbuka, surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tadi pembacaan kita, surga terbuka, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Stefanus dilempar oleh ahli Taurat dan tentara Roma, saudara, langit terbuka, rohnya naik kepada Allah. Surga, tahta surga berdiri dan melihat bagaimana Stefanus dirajam dan rohnya naik kepada Allah. Bentuk intervensi surga. Manusia mengkultuskan manusia, manusia mengkultuskan bangunan,
Sorga intervensi. Allah katakan, ini anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Mengapa Allah tidak mengatakan, ini anakku yang kupilih, dengarkanlah Musa, dengarkanlah Elia, dan dengarkanlah Yesus? Tidak. Allah hanya berkata, berdengarkanlah Yesus. Sekalipun seakan-akan Musa mempresentasikan hukum Taurat, Tuhan katakan, no, you have to listen to Jesus. Sekalipun Elia mempresentasikan bagaimana kemuliaan mujizat, mengalahkan Baal, nabi-nabi Baal dalam berdebat, dalam mereka mempresentasikan kuasa ilahi, Allah tidak berkata dengarkanlah Elia, Allah berkata listen to Jesus. Amin, saudara. Sehingga ini yang luar biasa dalam kehidupan kita. Banyak orang, saudara, Allah kadang datang dalam hidupnya lewat firman dan perkataan. Tapi kadang Allah datang dalam hidupnya untuk intervensi dalam kehidupan mereka. Allah intervensi hidup mereka lewat situasi dan keadaan, lewat kejadian dalam kehidupan mereka. Ada orang sakit, saudara, kadang mereka tidak sadar itu adalah bentuk intervensi Allah. Tapi kadang lagi sakit pun dia ngerumpi dengan hopeng barunya, saudara. Dan hopeng baru itu merasa dia adalah pahlawan yang luar biasa. Dia lupa di balik semuanya itu ada orang berdoa, amin. Dan ada orang yang berkorban. Saudara, ini yang harus kita pahami. Kita tidak bisa membungkam mulut orang. Itu jangan ngomongin orang, nggak bisa. Tetapi yang Tuhan mau, kita pagari telinga kita. Listen to Jesus. Amin. Saudara tidak bisa lakban mulut orang, saudara. Kalau mulutnya kecil, mungkin lakbannya kecil. Tapi mulutnya gede, lakbannya harus gede, saudara. Susah. Harus ke warung dulu cari lakban. Tetapi kita, saudara, kita pagari telinga kita. We only listen to Jesus. Amin, saudara. Ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus kita mengerti, saudara, bahwa Allah mengintervensi. Kita lihat dulu dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Teologi kritis berbicara tentang bahwa Allah sudah berdiam diri di sorga setelah 6 hari penciptaan. Dan 6 hari penciptaan, saudara, hari ke-7 Allah berdiam diri. Lu mau coba gambarkan, mau perang, saudara, terserah. Dalam sebuah podcast, saudara, 5 menit kita, nanti ada muncul tema damai hanya di dalam Yesus. Amen. Sekarang dunia sedang porak-poranda, saudara. Tidak ada negara satupun yang tidak porak-poranda sekarang. Mereka demo imigrasi, mereka demo Palestina. Dan hidup mereka terancam, sekalipun mereka adalah warga lokal bangsa itu, Inggris, Amerika, Perancis, Kanada. Mereka dalam ketakutan karena imigran semakin banyak. Pemahaman imigran masuk ke mereka. Itu bukti intervensi Allah. Pertama, supaya warga lokal itu imannya bangun dan melihat Yesus. Atau mereka akan terbawa arus kepada agama dan pemahaman imigran itu. Itu bentuk intervensi Allah kepada bangsa-bangsa yang mengklaim mereka negara Kristen. Lanjut, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Teologi kritis berbicara tentang bagaimana Allah tidak melakukan apa-apa lagi dalam hidup manusia, tetapi percayalah Allah selalu intervensi kita lewat firman Allah dan lewat setiap kejadian keadaan yang terjadi dalam hidupmu dan saya. Itu bentuk intervensi Allah. Tapi banyak orang gak sadar. Banyak orang gak paham. Suruh berkorban gak mau. Tuhan ambil dari cara. Suruh beribadah gak mau, saudara. Tuhan suruh mereka berhadapan dengan masalah mereka sendiri. Sementara di rumah Tuhan ada firman. Sementara setiap hari ada firman.
yang menguatkan dan menolong mereka. Mereka kadang nggak mau menyadari hal itu. Saudara, saya mau katakan begini. Ini menjadi tema kita. Listen to Jesus. Amin. Karena kita harus mendengar suara Tuhan. Karena kita harus mendengar Yesus dalam hidup kita. Saudara nggak perlu berpikir yang jauh-jauh, saudara. Karena Tuhan dalam Injil Matius 7:21 berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia who listen to Jesus and do the word of God. Amin. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan siang dan malam yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi engkau dan saya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada kehendak Allah yang harus kita lakukan. Makanya listen adalah bentuk perintah. Saya membuat sebuah comparison di sini, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris. Ada beberapa metode bahwa listen to Him, hear to Him, listen to Him, listen to Jesus. Amin. Allah mengintervensi kehidupan manusia supaya mereka dipagari. Mereka mau, Allah mau seperti Yesus. Dia rajin berdoa, naik ke atas. Kalau saudara rajin berdoa, saudara tidak punya waktu untuk ngoceh ke sana kemari. Dan Tuhan mau engkau tidak mengkultuskan manusia. Kita berbicara tentang hari Jumat beberapa waktu lalu, saudara. Bagaimana ada orang penuh merasuki seorang perempuan. Seumur hidupnya dia hanya bicara tentang hamba Tuhan. Dia hanya berbicara tentang manusia. Tetapi Rasul Paulus menghardik dia, enyahlah engkau. Karena saudara, Tuhan mau kita berbicara tentang Yesus. Amin. Tuhan mau kita berbicara tentang Tuhan. Katakan dalam hidupmu hari ini, Tuhan begitu baik bagi saya. Kalau saudara ngomongin Tuhan, saudara nggak punya waktu ngomongin orang lain. Kalau saudara rajin berdoa, saudara tidak punya waktu ngoceh tentang orang lain. Saudara, kalau saudara mendengarkan tentang Yesus, saudara tidak waktu mendengar untuk hal-hal yang lain, saudara. Dan Tuhan sedang mengarahkan kita untuk mendengar kepada Yesus. Tuhan sedang mengarahkan kita, saudara, bahwa Dia yang harus kita hormati. Sekalipun hamba Tuhan itu sekali berbusa yang bisa membelah laut. Sekalipun hamba Tuhan itu sekali berelia yang bisa menurunkan api dari langit. Tuhan katakan, no. You listen to Jesus. Amin. Sekalipun Petrus menawarkan gedung bangunan yang megah, tapi saudaraku, Tuhan katakan, no. Saya tidak bertata di tempat buatan tangan manusia. Satu kedua kelak buatan tangan manusia yang diperebutkan. Tetapi Tuhan lebih tertarik bertahta di hatimu dan saya. Karena Tuhan lebih tertarik merubah karakter kita. Merubah cara pandang kita. Merubah cara hidup kita. Merubah cara bicara kita. Sekalipun didapati oleh Rasul Paulus dalam jemaat Filipi, pelayan-pelayan di Filipi. Banyak sebenarnya menjadi musuh dari salib Kristus. Banyak musuh dari visi Allah. Sadar atau tidak sadar dengan perkataan dan perbuatan sikap mereka. Mereka sedang merusak pekerjaan Allah. Mereka sedang merendahkan manusia. Mereka sedang merusak tujuan Allah. Dan Tuhan mau engkau dan saya, you and me, nothing but to listen to Jesus. Amin. Walaupun sebagai hamba Tuhan kami sedang mendengar-dengaran kepada firman Tuhan. Tuhan katakan bergerak, kami bergerak. Tuhan katakan kami membuka di sana, kami membuka di sana, saudara. Dan ini menjadi tugas kami. Dan ini juga menjadi tugas kita semua. Dan hari ini, kepada kita semua, Tuhan mau engkau mendengar kepada Tuhan. Betapa rusaknya mental manusia ketika mereka lebih mendengarkan manusia. Karena ketika manusia memasukkan pemahaman mereka kepada manusia lain, mereka sedang membuka diri untuk dimentor oleh manusia. Saudara, engkau dan saya tidak akan pernah puas dengan opini, dengan cara berpikirmu. Aku akan mengatakan semua orang salah. Semua orang tidak benar. Sampai sekali bersiapapun mereka kata semua tidak benar. Hanya dia yang benar, saudara. Tapi saya mengatakan no. You have to
listen to Jesus. Amin. Langit terbuka, Allah mengintervensi dunia berkali-kali Allah mengintervensi dunia supaya mendengar kepada Yesus. Berkali-kali Allah memberikan kesempatan kepada semua orang supaya engkau dan saya mendengar kepada Yesus. Amin. One thing we have to do, you have to listen to Jesus. Amin, saudara. Saudara tak perlu dengar perkataan yang aneh-aneh. Tuhan mau kau dan saya mendengar kepada Yesus. Dan saudara, Tuhan mau kita melakukan kehendak Allah. Bukan mereka yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka yang mau dengar-dengar akan perintah Allah. Mereka yang mau tunduk pada kebenaran Allah. Mereka yang mau ikut satu visi dengan Tuhan. Amin. Saudara, ini firman Tuhan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri.